Sementara itu pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer berdiskusi dengan puluhan buruh yang menjadi korban PHK di Garut, Jawa Barat. Pemerintah berjanji memperjuangkan hak buruh yang belum diterima dari perusahaan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menemui puluhan buruh yang mewakili 2.000 lebih buruh PT Danbi Internasional di Garut, Jawa Barat yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan. Wamenaker menyebut, maraknya PHK secara massal lebih banyak disebabkan faktor kondisi industri global yang saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik. PHK secara besar-besaran tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi juga di negara lain karena kondisi industri global saat ini. Namun nasib buruh tetap menjadi prioritas Kementerian Ketenagakerjaan agar para buruh mendapatkan haknya. Posisinya tidak jelas antara di PHK atau tidak. Di sisi lain kan mereka juga membutuhkan program-program yang sudah disediakan oleh pemerintah terkait misalnya jaminan kehilangan kerja JKP, kedua jaminan hari tua. Nah ketiga yang nggak kalah penting adalah pesangon mereka, hak mereka itu gaji mereka dan status itu. Kalau seandainya PHK ini menggantung, itu juga merusak ini mereka. Harapan mereka, dan ini kita sebagai negara tidak akan diam melihat kejadian ini, yang pasti itu. Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan yang pilot dan akan memutus hubungan kerja para buruh harus melapor kepada pemerintah pusat atau daerah. Hal ini untuk memberikan antisipasi dan waktu bagi para buruh, pemerintah, serta perusahaan untuk mencari solusi dan kesepakatan sebelum melakukan PHK besar-besaran. Dari Garut, Jawa Barat, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah turun tangan mengawal badai PHK massal yang menimpa lebih dari 10.000 buruh PT Sritex usai dinyatakan pilot. Kementerian Ketenagakerjaan pastikan ribuan buruh yang di PHK akan dipekerjakan kembali dalam 2 pekan ke depan. Maret 2025, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex resmi menutup permanen perusahaan usai dinyatakan pilot. Momen hari terakhir PT Sritex beroperasi pada Jumat 28 Februari lalu diwarnai isak tangis ribuan karyawan yang harus kehilangan pekerjaannya. Penutupan Sritex menyebabkan setidaknya 10.669 buruh terkena pemberhentian hubungan kerja atau PHK. Pemerintah pun turun tangan mengawal badai PHK massal yang menimpa lebih dari 10.000 buruh Sritex. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli memastikan ex-pekerja Sritex akan dipekerjakan kembali pada 2 pekan ke depan. Bahwa dalam 2 minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK. Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengawal hak-hak pekerja PT Sritex Group berupa hak atas kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya agar tetap terpenuhi. Untuk pembukaan kembali PT Sritex itu akan diputuskan dalam 2 minggu ke depan. Nah, harapan kami nanti seluruh karyawan atau buruh Sritex, ex-Sritex yang sekarang dalam PHK bisa kembali bekerja lagi di PT Sritex yang dulu untuk di pekerjaan yang baru. Sebelumnya pada Desember 2024, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan PT Sritex atas putusan pilot dari Pengadilan Niaga Semarang. Kurator kepailitan Sritex mencatat tagihan utang dari para kreditur perusahaan tekstil tersebut mencapai 29,8 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.